Bismillahirrahmanirrahim. 10 uzur boleh bagi laki-laki sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu di rumah. Apa saja itu? Yang pertama adalah sakit. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak bisa ke masjid karena sakit. Maka beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi." Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun." Sungguh kami dahulu, yaitu Nabi dan para sahabat, memandang bahwa tidaklah seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia seorang munafik yang jelas kemunafikannya, atau maridun, orang yang sakit. In kanal maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya sholata. Meskipun ada orang sakit di masa para sahabat, dia minta dibopong untuk dibawa ke masjid sehingga dia bisa sholat berjamaah. Karena saking rindunya mereka untuk menghadiri sholat berjamaah. Jadi ini adalah dalil bolehnya orang sakit sholat di rumah. Baik, ini yang pertama. Uzur yang pertama. Yang kedua, hujan dan hawa dingin. Hujan dan hawa dingin. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nafi, tabi'in yang mulia, perawi hadis ini dari Ibnu Umar, beliau menceritakan, "Adzana Ibnu Umar fi lailatin baridatin bi Dajnan. Tsumma qala, sallu fi rihalikum." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melakukan adzan di satu tempat bernama Dajnan. Kemudian beliau berkata dalam adzannya tersebut, "Sallu fi rihalikum." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian atau di tempat singgah kalian. Fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur muadzinan yu'adzinu. Maka beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan adzan, tsumma yaqulu ala itsrihi, kemudian mengucapkan di akhir adzan, ala sallu fir rihal. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fi lailatil baridah awil matirah fi safar. Itu ketika malam yang dingin atau hujan dalam safar. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita dinginnya malam atau udara yang sangat dingin, begitu pula hujan, membolehkan kita sholat di rumah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika makanan telah dihidangkan. Dan maknanya kata para ulama, ketika kita bernafsu makan atau tidak sedang puasa. Kalau kita nggak nafsu makan dan kita sedang puasa, maka ini tidak berlaku. Baik, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salat al-maghrib wa la ta'jalu an asya'ikum." Apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian sholat maghrib. Jangan kalian tunda makan malam kalian. Nah, jemaah sekalian, di sini kita bisa petik pelajaran kekhusyukan dalam sholat itu sangat penting. Sehingga ketika makanan sudah dihidangkan dan kita punya nafsu makan, maka kita makanlah dulu. Sebab kita sulit untuk khusyuk dalam keadaan seperti itu. Uzur yang keempat adalah menahan buang hajat dan buang angin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat apabila makanan telah dihidangkan dan tidak pula ketika seseorang menahan dua kotoran. Jadi jamaah sekalian, di sini juga ada pelajaran bagi kita pentingnya khusyuk dalam salat. Sehingga kalau kita ingin buang hajatlah terlebih dahulu walaupun harus terlambat salat, tidak ikut berjamaah. Uzur yang kelima, orang yang makan bawang
atau daun bawang, atau semua makanan yang menimbulkan bau yang tidak enak. Janganlah dia pergi sholat berjamaah sampai dia hilangkan bau makanan tersebut. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala al-basala wath-thuma wal-kurratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa memakan bawang merah, bawang putih, dan daun bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu, sebagaimana anak Adam juga terganggu. Dan ini dikiaskan pada semua yang berbau. Dan rokok itu termasuk sangat bau. Begitu pula bau badan dan yang semisalnya. Udzur yang keenam, apabila imam terlalu panjang sholatnya, sampai melebihi sunnah Nabi SAW. Contohnya membaca surat Al-Baqarah. Itu sangat panjang kalau dibaca sampai selesai. Ada sebuah hadis juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, tentang kisah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam di kaumnya. Kemudian beliau membaca surat Al-Baqarah. Fatajawwaza rajulun fasalla salatan khafifah. Lalu ada seseorang yang memisahkan diri, lalu dia solat sendiri dengan solat yang ringan. Maka hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW tidak menyalahkan orang tersebut. Beliau menyalahkan sahabat Mu'adz karena membaca terlalu panjang, sehingga ini udzur untuk meninggalkan solat berjamaah bersama imam seperti itu. Udzur yang ketujuh adalah semua yang memberatkan. Kata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, anna babal a'dzar fi tarkil jum'ati wal jamaah laisa makhsusan. Bahwasannya bab tentang udzur-udzur yang membolehkan kita meninggalkan sholat Jumat dan jamaah itu tidak khusus yang disebutkan dalam dalil. Bal kullu ma lahiqa bihi masyaqqatun syadidatun fahuwa udhrun. Bahkan mencakup semua yang padanya ada beban berat, maka itu adalah udzur. Ya, contohnya apa? Rumah seseorang yang sangat jauh, sangat berat dia ke masjid, maka itu juga udzur. Ya. Apa saja yang memberatkan seseorang untuk pergi ke masjid, maka itu adalah udzur. Contoh lain, meskipun hujan sudah berhenti, tapi jalannya berlumpur, jalannya becek, berat dia ke masjid, maka boleh dia sholat di rumah. Yang kedelapan, semua yang membahayakan diri. Karena apabila yang memberatkan itu bisa menjadi udzur, maka membahayakan lebih pantas untuk menjadi udzur. Contohnya apa? Bisa tertular penyakit, atau jalan yang berbahaya, atau ada hewan buas, maka ini membahayakan diri sehingga itu menjadi udzur untuk tidak sholat berjamaah. Yang kesembilan, semua yang membahayakan orang lain. Contohnya, kita bisa menularkan penyakit ke orang lain, atau dokter dan perawat yang sedang merawat pasien. Kalau mereka tinggal, maka pasien akan sakit tambah parah, atau sedang operasi nggak mungkin ditinggal, maka itu jelas adalah udzur. Atau polisi menjaga keamanan, penjaga lalu lintas, atau menjaga alat-alat komunikasi kaum muslimin di satu negeri, maka mereka semuanya memiliki udzur, karena kalau mereka tinggalkan akan membahayakan orang lain. Baik. Kemudian yang ke-10, semua yang mengkhawatirkan. Semua yang mengkhawatirkan. Jadi, belum membahayakan, atau belum bisa dipastikan itu berbahaya, baik bahaya untuk diri sendiri atau bahaya orang lain, tapi mengkhawatirkan akan muncul bahaya. Contohnya, khawatir tertular penyakit atau khawatir menularkan. Jadi kita belum pasti yang datang ke masjid ini ada penderita penyakit corona misalkan, atau kita terkena virus corona atau tidak. Kita baru khawatir, maka kita boleh untuk tidak sholat di masjid. Ya. Namun di zaman ini bukan boleh lagi. Ketika pemerintah sudah mewajibkan kita, maka wajib kita untuk tidak ke masjid. Karena demi memutus rantai penyebaran penyakit virus corona. Namun dalam kondisi kita baru sekedar khawatir, dan pemerintah juga tidak mengharuskan kita tinggal di rumah, itu sudah merupakan udzur kita tidak ke masjid. Imam Al-Mardawi menyebutkan, wa yu'dharu fi tarkil jum'ati wal jamaah al-maridu bila niza'. Wa yu'dharu aidan fi tarkihi li khaufi hudutsil marad. Dan diberi udzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah bagi orang sakit,
tanpa ada khilaf ulama. Dan diberi udzur juga untuk meninggalkan Jumat dan jamaah karena khawatir tertimpa penyakit. Jadi baru sekedar khawatir itu sudah merupakan udzur. Baik. Begitu pula khawatir membahayakan keluarga. Misalkan kita di satu lingkungan, kalau kita tinggalkan keluarga kita bisa berbahaya bagi mereka, maka itu adalah udzur. Begitu pula khawatir hilangnya harta. Kalau kita menjaga satu harta atau diberi amanah yang tidak mungkin kita bawa masuk ke masjid atau tidak ada pengganti kita, maka boleh kita jaga terlebih dahulu sampai ada pengganti kemudian kita sholat. Maka itu udzur. Begitu pula khawatir kematian orang dekat sementara kita tidak ada bersamanya. Ini seperti pernah dilakukan oleh sahabat meninggalkan sholat Jumat karena khawatir ada saudaranya yang wafat dan dia tidak bersamanya. Begitu pula khawatir tertinggal dalam perjalanan, khawatir ditinggal pesawat atau rombongan yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini, kita boleh meninggalkan sholat berjamaah. Inilah jemaah sekalian 10 udzur yang membolehkan kita sholat di rumah atau meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Namun jemaah sekalian kita jangan khawatir, tetap kita dapat keutamaannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka tetap ditulis baginya yang biasa dia amalkan ketika dalam keadaan mukim lagi sehat. Jadi kalau kita terhalang melakukan satu amalan yang sudah biasa kita kerjakan, dan kita punya udzur syar'i sehingga tidak bisa melakukannya, maka kita tetap dapat pahalanya secara sempurna, maka tidak perlu khawatir. Kemudian di sini ada kaidah penting, para ulama menyebutkan a'dzarun fi tarkil jamaah hiya a'dzarun fi tarkil jumu'ah. Udzur-udzur yang membolehkan kita meninggalkan sholat berjamaah, itu juga udzur yang membolehkan kita meninggalkan sholat Jumat. Namun maknanya di sini sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Termasuk di hari-hari yang kita hadapi saat ini, di tengah wabah virus corona, kita bisa membahayakan diri dan membahayakan orang lain, sehingga kita punya udzur untuk tidak sholat berjamaah. Bukan hanya udzur boleh tidak sholat berjamaah, tapi wajib. Karena Allah melarang kita. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wala darar wala dirar, tidak boleh menimpakan bahaya, tidak boleh pula membalas saling menimpakan bahaya. Jadi ini sampai tingkatan wajib untuk tidak menghadiri sholat Jumat dan berjamaah berdasarkan dalil-dalil syar'i, bukan sekedar fatwa ulama, bukan sekedar peraturan pemerintah, tapi ini berdasarkan hukum syariat Islam. Wabillahi taufik.